Perkenalkan, saya Regina Putri dari jurusan Tadris Kimia. Baiklah, pada video kedua ini saya akan membahas mengenai 4 materi, yaitu yang pertama, perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang kedua, ikatan kovalen polar dan nonpolar. Yang ketiga, keelektronegatifan. Dan yang keempat merupakan muatan formal. Baiklah, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Kita yang pertama akan membahas mengenai perbedaan senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, perbedaan senyawa anorganik dengan organik berdasarkan jenis ikatan. Senyawa organik umumnya memiliki ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik umumnya memiliki ikatan ion. Contoh dari ikatan kovalen yaitu CH4. Maksud dari ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. C merupakan atom non-logam, sedangkan H merupakan atom non-logam. Selanjutnya, contoh dari ikatan ion yaitu NaCl. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom non-logam dengan atom logam. Na merupakan atom logam, sedangkan NaCl merupakan atom non-logam. Tetapi ada juga senyawa anorganik yang memiliki ikatan kovalen. Contohnya adalah H2O. H2O merupakan senyawa anorganik, tetapi H2O memiliki ikatan kovalen. Selanjutnya, perbedaan senyawa organik dan anorganik berdasarkan titik cair dan titik didih. Senyawa organik umumnya memiliki titik cair dan titik didih rendah, sedangkan senyawa anorganik memiliki titik cair dan titik didih tinggi. Contoh dari senyawa organik yaitu CH4. Titik didih dari CH4 yaitu min 182 derajat Celcius. Titik didih dari CH4 yaitu min 162 derajat Celcius. Sedangkan contoh dari senyawa anorganik yaitu H2O. Titik cair H2O yaitu 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didih dari air yaitu 100 derajat Celcius. Tetapi ada juga senyawa anorganik yang memiliki titik didih yang tinggi dan titik cair yang tinggi. Contohnya adalah C20H42. Memiliki titik cair titik cairnya adalah 37 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 343 derajat Celcius. Selanjutnya, perbedaan senyawa organik dan anorganik berdasarkan kelarutan. Senyawa organik umumnya mudah larut pada pelarut nonpolar. Sedangkan senyawa anorganik umumnya mudah larut pada pelarut polar. Di sini contohnya adalah CH4 dengan pelarut nonpolar. Ini akan larut. Contoh dari anorganik yaitu H2O dengan pelarut polar. Pada kelarutan ini kita harus mengenal pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai
kelarutan, di mana senyawa polar dengan senyawa polar itu akan larut. Senyawa nonpolar dengan senyawa nonpolar akan larut. Sedangkan senyawa nonpolar dengan senyawa polar itu tidak akan larut. Contoh dari senyawa polar dan nonpolar yaitu air dicampur dengan H2O dicampur dengan minyak. Di sini terdapat batas dari dua senyawa ini. Air akan menempati posisi di bawah dan minyak akan menempati posisi di atas. Ini menandakan bahwa minyak merupakan senyawa nonpolar dan H2O merupakan senyawa polar. Jadi prinsip kelarutan ini adalah senyawa polar akan larut dalam senyawa polar dan senyawa nonpolar akan larut dalam senyawa nonpolar. Selanjutnya, stabilitas terhadap pemanasan. Senyawa organik umumnya tidak stabil terhadap pemanasan. Maksud dari tidak stabil ini yaitu jika senyawa organik itu dipanaskan, maka senyawa itu akan terurai. Contohnya yaitu plastik. Selanjutnya senyawa anorganik. Senyawa anorganik lebih stabil terhadap pemanasan. Contoh dari senyawa anorganik adalah besi. Jika plastik dipanaskan, maka plastik tidak akan stabil. Maksudnya plastik akan terurai dan berubah bentuk. Sedangkan besi, jika dipanaskan, besi tidak akan berubah bentuk. Karena besi ini termasuk ke dalam senyawa anorganik. Selanjutnya kereaktifan. Senyawa organik lebih lambat bereaksi, kecuali pada reaksi pembakaran. Sedangkan senyawa organik lebih cepat bereaksi. Contoh dari senyawa organik adalah plastik dengan basa. Plastik dengan basa. Ini umumnya tidak akan bereaksi. Sedangkan senyawa anorganik contohnya adalah H2SO4. Direaksikan dengan basa, maka ini akan berlangsung cepat reaksinya. Jadi, senyawa organik ini lebih lambat bereaksi daripada senyawa anorganik. Tetapi, pada senyawa organik ini, pada reaksi pembakaran itu akan lebih cepat. Contohnya yaitu CH4. Dilakukan pemanasan, maka ini akan berlangsung reaksinya. Selanjutnya jumlah jenis senyawa. Senyawa organik umumnya 90% dari jumlah jenis senyawa. Sedangkan senyawa anorganik hanya 10%. Ini dikarenakan senyawa organik memiliki atom C yang bersifat khusus, sehingga atom C ini terdapat di berbagai jenis senyawa. Sedangkan senyawa anorganik ini hanya 10% dari jumlah senyawa.
mengenai perbedaan senyawa organik dan anorganik bisa kita lihat pada tabel berikut. Perbedaan senyawa organik, senyawa anorganik. Yang pertama, jenis ikatan. Senyawa organik memiliki ikatan kovalen, sedangkan anorganik memiliki ikatan ion. Yang kedua, titik cair, titik didih. Senyawa organik rendah, senyawa anorganik tinggi. Yang ketiga, kelarutan. Senyawa organik larut pada pelarut nonpolar, larut pada pelarut polar. Yang keempat, stabilitas terhadap pemanasan. Tidak stabil, stabil. Yang kelima, kereaktifan. Lebih lambat, lebih cepat. Yang keenam, yaitu jumlah jenis senyawa. Ini 90% dari jumlah semua jenis senyawa, sedangkan anorganik 10%. Inilah ringkasan dari perbandingan senyawa organik dan anorganik. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi mengenai ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen polar, ikatan kovalen nonpolar, ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen tunggal. Menurut Lewis, dua atom antara atom non-logam dengan atom non-logam akan bereaksi jika terdapat elektron yang bisa digunakan untuk berikatan. Selanjutnya, umumnya atom non-logam terdapat pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Pada golongan 5A, 6A, dan 7A, di sini mempunyai banyak elektron valensi yang digunakan untuk 6A dan 7A ini terdapat banyak elektron valensi sehingga sulit untuk melepaskan elektron. Jadi atom ini akan men-share elektronnya untuk bisa berikatan, sehingga akan bersifat seperti gas mulia.
gas mulia bersifat stabil. Jadi di sini golongan 5A, 6A, dan 7A tujuannya yaitu akan bersifat gas mulia atau stabil, dan itulah yang disebut dengan ikatan kovalen. Selanjutnya ikatan kovalen itu ada beberapa, yaitu yang pertama ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah dua atom yang menyumbangkan masing-masing satu elektron agar bisa dipakai untuk berikatan secara bersama. Contohnya adalah CH4, C memiliki 4 elektron untuk dipakai bersama. Sedangkan H memiliki 1 elektron untuk bisa dipakai bersama. Untuk ikatan kovalen ditandai dengan garis lurus seperti ini. Contoh lainnya yaitu HCl. Cl memiliki elektron valensi 7. Sedangkan H memiliki elektron valensi 1. Jadi H menyumbangkan 1 elektron dan Cl menyumbangkan 1 elektron untuk berikatan. Dan disinilah terbentuk ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap. Bisa ikatan kovalen rangkap 2 dan bisa juga ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap adalah dua atom yang men-share 2 elektron untuk dipakai secara bersama ataupun 3 elektron untuk dipakai secara bersama. Itulah yang dimaksud dengan kovalen rangkap 2 dan 3. Contohnya adalah yaitu O2. O memiliki elektron valensi 6. O menyumbangkan 2 elektron untuk berikatan. Selanjutnya kovalen polar. Kovalen polar contoh H2, O2, dan N2 memiliki keelektronegatifan yang sama. Contoh lainnya yaitu H dengan Cl. H dengan Cl memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Cl memiliki keelektronegatifan 3,1, sedangkan H memiliki keelektronegatifan 2,1. Di sini Cl memiliki daya tarik yang lebih kuat
terhadap H. Jadi, di sini terjadi pengkutuban muatan. Cl merupakan kutub negatif sedangkan H merupakan kutub positif. Dari sinilah didapat pengertian ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen ialah ikatan yang memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada atom yang sebelumnya. Selanjutnya, kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar memiliki keelektronegatifan 0. Keelektronegatifan 0. Nonpolar yang besar itu adalah polar, sedangkan ikatan ion memiliki keelektronegatifan yang sangat besar. Contoh dari nonpolar yaitu H2O, contoh dari polar yaitu HCl, contoh dari ion adalah NaCl. Selanjutnya, yang kelima, kovalen koordinasi. Dua atom yang hanya satu atom saja yang menyumbangkan elektron untuk dipakai secara bersama. Apakah ini bisa? Jawabannya adalah bisa. Contoh dari kovalen koordinasi ialah CH4+. CH4+ terbentuk dari CH3 ditambah H+. CH3 C H ini tidak memiliki muatan sehingga C ini digunakan secara bersama untuk membentuk ikatan CH4+. Jadi, ikatan kovalen koordinasi ditandai dengan anak panah, sedangkan ikatan kovalen polar atau non-polar ditandai dengan garis lurus seperti ini. Akan membahas mengenai materi ketiga yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Jadi kata kunci dari keelektronegatifan ialah menarik elektron dalam
dalam suatu ikatan kimia. Baiklah, contoh dari pembahasan mengenai keelektronegatifan ini yaitu NaCl yang dibentuk dari Na dan Cl. Na sedangkan Cl di sini Na memiliki elektron valensi 1, sedangkan Ca memiliki elektron valensi 7. Jadi di sini Cl menarik 1 elektron dari Na, sehingga Na melepas 1 elektron, sedangkan Cl menerima 1 elektron, sehingga Cl memiliki daya tarik yang lebih kuat daripada Na. Jadi maksudnya di sini yaitu Cl lebih elektronegatif dibanding Na. Nah, kita akan masuk ke materi keempat. Materi keempat kita akan membahas mengenai muatan formal. Muatan formal ialah muatan relatif atom-atom berdasarkan sebaran elektron valensi di sekitar setiap atom. Muatan formal memiliki rumus yaitu Mf sama dengan jumlah elektron valensi dikurang setengah elektron ikatan dikurang elektron non-ikatan atau elektron bebas. Atau lebih jelasnya, Ev adalah jumlah ikatan elektron valensi bukan ikatan,
Selanjutnya EI jumlah elektron ikatan, sedangkan EN jumlah elektron non-ikatan atau bebas. Penentuan muatan formal sangat penting untuk molekul atau ion yang memiliki banyak struktur. Struktur Lewis yang benar memiliki MF sama dengan 0. Dan gaya tolak antar molekulnya itu sangat kecil. Contohnya yaitu NH3. Sebelum kita membuat struktur Lewis dari NH3, kita harus terlebih dahulu mempelajari pada semester sebelumnya mengenai struktur Lewis. Kita harus mengetahui bagaimana cara membuat dari struktur Lewis. Struktur Lewis dari NH3 yaitu ini merupakan elektron non-ikatan atau elektron bebas, sedangkan ini disebut dengan elektron ikatan. Untuk mengetahui muatan formal dari NH3, kita bisa menggunakan rumus EV dikurang setengah EI dikurang EN. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nomor atom dari N. N memiliki nomor atom 7 dan mempunyai 2 dan 5. Jadi untuk mengetahui muatan formal dari N, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu elektron valensi dari N. Elektron valensinya adalah 5. 5 dikurang setengah. Elektron ikatannya ada 2. Dikurang. Elektron bebasnya juga ada 2. Jadi salah, ini bukan 2, ini adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 dikurang setengah, 3 dikurang 2 hasilnya 0. Selanjutnya kita akan mencari MF dari H. Elektron valensi dari H adalah 1 dikurang setengah. Yang berikatan adalah 2 dan tidak memiliki elektron bebas, berarti 0. Berarti hasilnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi struktur yang kita gunakan pada NH3 ini sudah benar karena memiliki jumlah MF sama dengan 0. Ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan materi yang telah kita pelajari. Yang pertama yaitu apa perbedaan senyawa organik dan anorganik.
Yang pertama yaitu berdasarkan jenis ikatan. Pada senyawa organik, ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik adalah ikatan ion. Yang kedua berdasarkan titik cair dan titik didih. Senyawa organik memiliki titik didih dan titik cair yang rendah, sedangkan senyawa anorganik lebih tinggi. Yang ketiga, kelarutan. Senyawa organik mudah larut pada pelarut non-polar, sedangkan senyawa anorganik pada pelarut polar. Yang keempat, stabilitas terhadap pemanasan. Senyawa organik lebih stabil dibanding senyawa anorganik. Yang kelima, kereaktifan. Senyawa anorganik lebih cepat bereaksi dibanding senyawa organik. Yang keenam, jumlah jenis senyawa. Senyawa anorganik 90%, sedangkan senyawa organik 90%, sedangkan senyawa anorganik 10%. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan muatan formal? Muatan formal adalah muatan relatif atom-atom berdasarkan sebaran elektron-elektron valensi yang berada di sekitar setiap atom. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan? Keelektronegatifan yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen polar? Ikatan kovalen polar ialah ikatan yang terjadi antara dua atom yang memiliki keelektronegatifan yang lebih besar. Perbedaan ikatan kovalen polar. Yang kelima, perbedaan ikatan kovalen polar dengan ikatan kovalen non polar. Ikatan kovalen polar memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan keelektronegatifan dari ikatan kovalen non polar.